Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lubitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Terbaru dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani terkait dengan Hari Santri Nasional. Beliau menjelaskan tentang bagaimana berjihad yang betul, hakikat jihad, dan bagaimana beliau menyampaikan tentang mahabbah ke Rasulullah, bagaimana nasabnya yang benar ke Rasulullah dan lain sebagainya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani mengajak kepada masyarakat luas, terutama muslim di Nusantara, untuk bangkit mencintai negerinya sendiri, bangkit mencintai Nusantara, terutama bangkit mengintai ajaran-ajaran Rasulullah lewat Wali Songo. Manakala bangsa Indonesia sudah mencintai sejarahnya sendiri, maka kokohlah keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang disampaikan oleh Kiai Maduddin Usman Al-Bantani sangat masuk akal, alamiah, dan sangat logis. Maka disarankan kepada generasi milenial Indonesia, generasi muda, untuk bagaimana mencintai tanah air ini berdasarkan sejarah-sejarah yang ada. Karena saat ini banyak sekali pembeloan-pembeloan sejarah yang diarahkan kepada orang-orang lain yang ingin menguasai keberadaan Indonesia dengan menguasai sejarahnya. Jadi tidak heran manakala Kiai Maduddin Usman Al-Bantani bersama Gus Abbas Buntet membentuk sebuah laskar yang bernama Laskar Sabilillah untuk menyelamatkan bangsa ini dari rongrongan orang-orang yang ingin menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu masa, di situ ada perjuangan yang harusnya diperjuangkan, tergerak satu dua orang untuk berjuang, yang lainnya diam-diam baik. Yang lainnya pelana-pelana. Nah, ini orang-orang yang pelana-pelana di saat harusnya berjuang, itu disebut dengan generasi depresi. Biasanya pejuang-pejuang di saatnya itu akan dianggap sebagai orang aneh. Sultan Tirtayasa berjuang lawan Belanda, Sultan Haji bersama Belanda. Sultan Haji dianggap benar oleh orang yang pada waktu zaman itu. Kenapa? Karena yang diiklankan Sultan Haji adalah syariat Islam. Sultan Haji itu pengawal-pengawalnya, untuk istrinya, untuk anak perempuan itu harus pendekar wanita. Kemudian seluruh wanita-wanita yang ada di keputren harus pakai cadar. Ketika dia melawan Sultan Tirtayasa, dia pakai agitasi kepada para kiai, kita ini mau menerapkan syariat Islam. Kiai melihat istrinya pakai cadar, pengawalnya juga perempuan semua. Akhirnya kiai-kiai betul yang diperjuangkan oleh Sultan Haji ini adalah ingin menegakkan agama Allah. Ini jihad fisabilillah. Akhirnya Sultan Tirtayasa ayahnya ketika digulingkan oleh Sultan Haji, ini Sultan Haji malah didukung oleh rakyat Banten waktu itu. Tapi Sultan Tirtayasa dengan sisa-sisa pengikutnya yang setia terus berjuang melawan Belanda sekaligus melawan anaknya. Siapa yang salah waktu itu? Yang salah Sultan Tirtayasa, karena istrinya pakai kutang keben, kelihatan susunya sebelah. Sementara Sultan Haji pakainya syakirana. Tapi hari ini tim kajian nama pahlawan nasional mengatakan yang benar adalah Sultan Agung Tirtayasa. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Pendampingnya yang ikut berperang, Raden Arya Wasakara, diangkat juga sebagai pahlawan nasional. Walaupun pada saat itu orang-orang yang ada pada zaman itu mengatakan
itu yang benar adalah Sultan Agung, Sultan Haji. Jadi kebenaran yang ada di masa lalu atau kejelekan dinilai oleh kita hari ini berdasarkan pikiran kita hari ini. Karena pasti pada masanya biasa-biasa saja. Kenapa pada masanya biasa-biasa saja? Karena ada kepentingan yang melingkari setiap orang di dalam memandang kebenaran atau keburukan itu. Betul ya? Gak enak kadang-kadang. Kita yakin ya sama tesisnya keiman nih. Tapi gak enak kita kan satu kantor ada yang balai gitu. Tapi nah itu ada tapinya. Itu sudah biasa dalam perjuangan dan perasaan akan bahwa kita dalam masalah biasanya Allah tidak akan berikan pada semua orang. Kenapa Ki Wasit doang yang dikasih kesadaran waktu itu bahwa kita sedang dijajah? Yang lain biasa-biasa saja. Pada maju enak. Ngapain sih Ki Wasit ini kita lagi enak-enakan ini? Gak ada Belanda gak pernah nembakin petani kok. Belanda enggak menggangguin orang dagang pasar Cilegon. Kenapa Ki Wasit ngajak kita perang? Karena kesadaran dijajah itu hanya diberikan kepada pahlawan, tidak pernah diberikan kepada pecundang. Karena pecundang itu hanya mencari bagaimana dia bisa hidup nyaman di suatu keadaan yang telah dia raih tanpa mau menanggung resiko apa. Walaupun dia tahu bahwa kalau ini dibiarkan ada sesuatu peradaban yang akan hancur di masa depan. Jangan betul-betul baik. Coba bikin status. Coba kuburan-kuburan dirampok. Apa? Kuburan dirampok. Ini ada kuburan pahlawan Yogyakarta. Saya sudah ke Jogja. Saya ketemu dengan para pengurus-pengurus Keraton Jogja. Saya dikasih tahu oleh anak turunannya, ini kakek kami itu asli orang Jogja. Dia perang 1811 dalam perang Sapehi melawan Belanda, mati di masjid, dikejar oleh Belanda, pasukannya mati semua, dia sendirian, dia di masjid dibunuh dan ditebas lehernya. Dia pahlawan Jogja, asli orang Jogja, sekarang jadi biaya. Namanya semua dinilai, asal semua dinilai biaya. Ini Abah ini jangan senyum-senyum banyak. Kan aneh. Apa tujuannya dia sampai mengganti-ganti sebuah makam yang sudah ada namanya, ada leluhurnya, ada keturunannya, untuk diambil namanya menjadi Bangalawi? Apa tujuannya? Kalau tujuannya baik, kayak saya kira jauh dari tujuan baik dan yang baik. Belum lagi makam-makamnya nggak ada makamnya. Kalau ini orangnya ada, makamnya ada, tapi dia bikin makam baru di Semarang dengan nama alias pejuang ini, tetapi silsilah teratasnya itu diselilupkan kepada silsilah orang-orang Yaman. Ada lagi makamnya nggak ada apa-apanya, kosong, karena kosong. Bahkan katanya ada kuburan kucing. Kemudian dikasih makam, diberi nama, kemudian dibimbingkan, dikasih tahun 1400. Kalaulah Wali Songo aja 1500 menyebarkan Islam di Indonesia, lalu ada makam tua yang dikasih 1400, apa maknanya? Maknanya adalah penyebar Islam di Indonesia bukan Wali Songo, tapi sudah ada orang-orang yang dulu datang. Ini namanya Haidar bin Yahya misalnya. Ini namanya Samsul bin Idrus.
Ini namanya Abdul Razak Basban. Tahunnya 1300, 1400. Nanti masa depan 100 tahun lagi ketika ada penulisan ulang sejarah, bisa bingung ini penulis sejarah. Ini kita harus rekonstruksi kembali perjalanan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Karena selama ini yang kita baca salah. Katanya Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia. Katanya Maulana Hasanuddin ngaku jago dengan pucuk umum di Banten, baru orang Banten masuk Islam. Sultan Maulana Hasanuddin itu abad ke-16. Tapi kok di Banten sudah banyak makam-makam di Pandeglang, sekarang katanya sudah ada yang dibangun makam biyah yang sangat-sangat. Jangan dia baik. Dikasih tahun-tahun yang tua, akhirnya sejarah Banten akan ngacak di masa depan. Harus bongkar. Kalau berani, jangan diam-diam baik. Dan ini bisa dibuktikan. Kita sudah kerjasama dengan para sejarawan, bahkan dari Inggris kita datangkan pakar sejarah Tom Carey atau John Carey, Peter Carey, dan dia sudah bicara di media sosial. Ayo kita adu data. Wali kesehatan, hari datanya salah, mau bohong tetap bohong. Mau wali, mau setan, bohong sama saja. Kalau jahat, bodoh baik. Mau dia wali, apa kita yang wali? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibiarkan perampokan sejarah. Jangan biarkan perampokan makam leluhur kita. Karena ini akan mengaburkan sejarah anak cucu kita di masa depan. Nasi perang Sultan Tirtayasa, si modal Maulana Muhammad Nasruddin, yang modal itu Raden Aryawan Sakara, buyut kita secelurung modal itu disembelih begini, lalu konek yang jadi pahlawan orang-orang yang gak jelas. Jangan gak jelas, orangnya aja gak ada. Orangnya gak ada di masa itu, tapi bisa ada makanya ini premen. Masa kita akan menjadikan orang yang tidak ada di masa lalu sebagai pahlawan? Aneh ajaib. Tapi semua itu itu sini salah pula itu. Makanya baik iman maju setan kan. Ada habis senyum-senyum baik. Karena apa Abang? Sudah ada sejarah sekarang yang saya baca. Ini belum, makamnya belum dibangun. Satu Tanara akan dibangun makam. Karena tulisan sejarahnya sudah dibikin bahwa Qadi bin Yahya punya anak di Tanara namanya Ali. Dan ini pasti akan dibikin makamnya. Pokoknya setiap ada daerah-daerah bersejarah Islam di sana, maka akan ada makam baru. Ali itu nama kakek daripada Syekh Nawali Tanara. Syekh Nawali Tanara bin Umar bin Ali. Nanti kalau orang lama-lama itu 100 tahun yang akan datang, ini berarti kakeknya Syekh Nawali ini namanya sama Ali, adanya di Tanara. Pasti ini kakeknya Syekh Nawali. Nanti Syekh Nawali At-Tanara Al-Bantani yang dia adalah cucu daripada Pangeran Sinararas nanti akan berubah menjadi bin Yahya Al-Jalani Al-Qadrani. Kita nggak punya apa-apa masa depan. Yakin di Pandeglang ada katanya anaknya satu, biayanya juga katanya udah dibantu ini mah. Udah tahu belum kayaknya? Jangan macam-macam di Pandeglang itu. Kerajaan yang besar pertama kali di Nusantara Salahangga ada di Pandeglang. Yang menyebarkan Islam di Pandeglang pertama kali adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Di Paraniku di Pulau Sari, pendeta-pendeta 80 pendeta ngadu hujah, ngadu tesis, debat, sampai kalah semua hujahnya masuk Islam. Pamannya itu yang dimana yang bisa
di Banten Girang itu bukan paman asli. Yang paman aslinya itu di sana. Paman asli Sultan Hasanuddin itu Pucuk Umon Surajaya, kakak daripada ibunya yang bernama Nyai Kawanten. Ibunya Kawanten punya kakak namanya Pangeran Surajaya. Bapaknya Surosowan mati, Surajaya ini yang jadi Pucuk Umon Surajaya. Kalau Hasanuddin di sana, dia adanya di Cirebon, umur 17 tahun datang ke sini, ngajak pamannya Surajaya masuk Islam, nggak mau. Dia ke Banten Girang, ke paman beda ibu, beda nenek. Karena Prabu Siliwangi punya istri, kemudian punya anak Surasowan, punya istri lain, punya anak Suranggala yang ada di Banten Girang. Ini jadi Pucuk Umon Banten Girang, Surasowan menjadi Pucuk Umon Banten Pesisir. Sultan Hasanuddin itu di Banten Pesisir, ibunya orang situ. Tapi karena dia tidak mau masuk Islam, Hasanuddin di Banten Girang dan Hasanuddin menyerbu kepada paman aslinya sendiri. Kata pamannya, orang pengen perang bawa ponakan. Hasanuddin sudah bawa pasukan makanya mantap lagi, ayo bacok mama Girang. Menjadi Islam gak mah, orang pengen menjadi Islam kita mah. Ayo perang nih, orang pengen perang. Terus pengen apa? Ngadu jago. Kata kamunya, ayo kita ngadu jago. Prabu Surajaya yang benar Pucuk Umon Banten Pesisir kemudian ngadu jago sama ponakannya Hasanuddin, kalah jago nih daripada Prabu Surajaya. Wes Hasanuddin, buat kamu ini kerajaan Surasowan. Jadi dia tidak berhak. Orang Hasanuddin itu dari anak perempuan. Ibunya itu Kawanten yang berhak harus menjadi raja di kerajaan Surasowan. Kerajaan Banten Surasowan adalah anak turunannya Prabu Surajaya. Tapi karena orang Banten itu begitu, orang pengen perang ponakan, akhirnya ngadu jago kalah. Kemudian Prabu Surajaya dan anaknya pergi kemana? Ke Kadu Agung. Di mana Kadu Agung? Tiga Raksa. Setelah Maulana Hasanuddin hebat karena dinikahkan dengan anaknya Raden Fathah Demak, akhirnya mendapat keabsahan menjadi raja. Jadi dia raja bukan tidak sah karena dari perempuan dari Surasowan, tapi dia jadi raja yang sah karena menjadi menantu Raden Fathah. Ini kerajaan bukan kerajaan Banten warisan dari Surasowan, tapi kerajaan Banten di bawah kerajaan Demak karena Maulana Hasanuddinnya adalah menantu Sultan Demak. Jadi Sultan Hasanuddin sah menduduki itu jadi raja di Banten karena mendapat surat langsung dari Raja Demak. Kalau melihat daripada ibunya itu tidak sah anak baru menjadi raja, tapi dia dapat jadi rajanya dari Sultan Demak. Karena hebat Maulana Hasanuddin ini, akhirnya terdesak pamannya itu belum mau masuk Islam juga. Akhirnya nanti masuk Islam. Akhirnya pindah lagi ke Jasinga. Maka seluruh orang-orang yang belum mau masuk Islam bukan ke Baduy. Di Baduy itu mah tiba lagi itu banyak mana. Di zaman Pajajarannya itu kumaha pun banyak. Di zaman Kesultanan Banten mereka memang dari turun temurun nabinya itu masih Nabi Adam. Saya pernah ke sana. Kata saya, agamanya apa? Agama keluhur. Siapa nabinya? Adam. Weh, udah ganti adat dong. Ini udah 25 nabi dan rasul. Kok masih ada nabinya masih ada? Ini bukti bahwa dulu itu kepercayaan itu semuanya benar. Tapi kemudian ada penyimpangan dari pengikut-pengikutnya. Agama itu kulluh minallahi subhanahu wa ta'ala fi qawlih. Tidak ada namanya agama langit, agama ardi. Semua agama sebenarnya asalnya adalah agama langit. Kemudian ada penyimpangan.
leluhur kita itu semuanya adalah sama, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam, kulluna min Adam wa Adam min turab. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin wa la li ajamiyyin ala Arabiyyin illa bi taqwa. Ini ajaran Islam. Tidak ada orang Arab lebih tinggi daripada orang Ajam. Tidak ada orang Ajam lebih tinggi daripada orang Arab. Nah ini mereka orang Arab, Arabnya juga Arab palsu, merasa lebih tinggi daripada orang asli, daripada Banten. Lagi turunan Nabi ini pada Raja. Kita ini ada riwayat turunan Nabi sah, sahih nasabnya. Jadi turunan Nabi ini orang sahih. Ngacak orang lain. Dan saya bisa buktikan itu bahwa mereka bukan turunan Nabi. Ngacak nasabnya orang lain. Hasil tes DNA ngacak lagi. Sekarang ini ilmu pengetahuan sudah generasi sekarang ini generasi Z dan Alpha, itu zaman perang ini. Sekarang ini ilmu pengetahuan sudah luar biasa. Dr. Sugeng Sugiharto, Profesor Kaim ahli DNA sudah berfatwa dari BIN, Badan Riset Inovasi Nasional, bahwa orang Arab harus mempunyai haplogrup J1. Mereka sudah tes DNA, beberapa orang, 170 orang di Yaman, 5 orang di Indonesia, haplogramnya G. Nah, apa itu artinya haplog G? Haplog G itu ajamani turunan Nabi. Wong Arab itu jangankan orang Arab, orang Sumeria aja bukan. Jadi ada haplogram itu Sumeria. Sumeria itu nanti J0. J0 menjadi orang Akkadia, menjadi orang Arab itu J1. Nanti kalau dia keturunan daripada Bani Hashim, ada kode-kode Bani Hashim. Kalau dia keturunan daripada Sayyidina Abi Thalib, ada kode-kode Abu Thalib. Kalau dia ada keturunan daripada Sayyidina Ali, ada kode-kode Sayyidina Ali. Kalau dia mengaku keturunan Husain, ada kode-kode Sayyidina Husain. Ali Al-Quraidi punya anak namanya Muhammad, punya anak namanya Isa, punya anak namanya Ahmad. Ini terdeteksi semua, haplogramnya terdeteksi, kode-kode genetik lainnya terdeteksi. Dari Ahmad ini, anak-anaknya yang 3, Muhammad, Ali, Husain, semuanya ada keturunannya terdeteksi. Tapi siji Ali Ubed ini ngakunya anaknya Ahmad. Ditulis di kitab nasab mereka Ubed bin Ahmad bin Isa. Di kitab nasab-nasab orang Irak, Ahmad ini punya anaknya 3, Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada anak namanya Ubed. Mereka nulis namanya Ubed tambah 1 4 ngedel. Oke, kalau ngedel nggak keturunan dan Nabi dari jalur Imam Husain, Ali Al-Quraidi, tes DNA. Barang tes DNA hasilnya gebak. Macam mana-mana pula, Pak. Sengaja ini saya ngomong tadi ada para kesepuhan, supaya para kesepuhan saya, orang tua saya ngerti apa yang lagi saya bicarakan di media sosial, apa yang sedang diperdebatkan oleh masyarakat sekarang ini. Jadi saya menemukan secara ilmu literasi, daftar pustaka, kajian pustaka, bahwa DNA nasab mereka diputus. Tidak ada yang meriwayatkan ahli-ahli nasab. Yang kitab nasab sudah dicetak, ditulis dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, semua ya. Nulis semua turunan Nabi ada semua. Dan abad ke-5 Imam Al-Ubaidili menyebutkan anaknya Imam Ahmad ini nggak ada yang namanya Ubaid. Imam Al-Bahraji pengarang kitab Mafatihul Ghaib itu bikin kitab namanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah fi Ansaril Talibiyah. Semua keturunan-keturunan Imam Abi Thalib sampai sekarang pada masanya itu ditulis. Di sana ada Ahmad dikatakan punya anak
dan Husain, tidak ada anak yang namanya Ubaidillah. Nah Sayyidi marah-marah, salah itu, karena dia menulisnya pada abad 9 Hijriah, mengakunya itu baru abad 9 Hijriah. Orang yang diakunya ada di abad 4 dan 5 Hijriah. Harusnya kalau ngaku orang yang ada di abad 4 Hijriah harus dikonfirmasi di kitab nasab abad 4 Hijriah yang sudah banyak sekarang dicetak. Nanti dilihat lagi di abad ke-5, banyak juga di abad ke-5 kita. Abad ke-6 banyak juga, abad ke-7 banyak juga, abad ke-8 banyak juga. Semuanya 550 tahun kitab nasab yang dicatat itu tidak menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Baru nanti abad 9 anak kiai Pak. Dia kiai itu orangnya paling asakron. Kita itu kiai gede. Masa iya kiai orang dia turunan bagus, nyari-nyari silsilah dia. Masa orang soleh banyak pengikutnya, orang semuanya pada jadi santrinya, bukan keturunan Nabi. Akhirnya dia nyari-nyari silsilah. Ada di kitab As-Suluk abad ke-8 Hijriah nama Abdullah bin Ahmad. Iki kayak mah iki kayak mah buyut kita padahal namanya beda. Ika mah Ubaidillah, iki mah Abdul. Dan di situ dikatakan Abdullah punya anak namanya Jadid. Sedangkan di kitab-kitab yang mereka punya tidak ada nama Jadid. Akhirnya bikin bahwa Jadid ini saudara dari Alwi. Dan dia namanya Mbak Alwi itu adalah bukan keturunan Sayyidina Ali, tapi Alwi itu keturunan Mang Alwi. Mang Alwi itu anaknya Ubaid, anaknya Ubaid doang. Ketika di kitab anak Abdullah bin Ahmad kayaknya Ubaid Abdullah, terus karena tawaduk ditasgir jadinya Ubaidullah. Suwe-suwe Allah yang hilang jadinya Ubaid. Aslinya konon Mbak. Jadi lama sumpahkan balai ini apa? Remeh itu dimenuti nangkakan nasab Rasulullah, keturunan Nabi Laka, duduk turun Nabi Laka, turun Nabi Make. Ada At-Toba-Toba ini Yaman, ada Ar-Rassi, ada Al-Jailani, semuanya ada dan sampai sekarang. Ini mas satu doang, satu klan namanya Ba'alawi yang dipermasalahkan karena tidak dicatat. Kebetulan mereka pindah ke Indonesia, 60% ada di Indonesia sedikit kumpul di KKD, di KKD kosong. Kalau Yaman itu pada saat itu kekayaan Yaman hanya bisa memberikan makan untuk 20% rakyatnya. Kekayaan negara Yaman waktu itu, maka harus pindah. Pindah ini sing subur makmur, dia yang kresek di Banten, sing akeh apa sawah, anak kali minum tinggal nyebu, ya kan? Luar biasa indahnya surga Indonesia ini. Nggak apa, ayo kita bareng-bareng, cuma titik aja nakal-nakal kita uang, suwe-suwe mas dia kali uang kok kau perlu dalam sini itu nakali. Misalnya mana sih membela, silakan aja. Yang membela belum sadar kalau dia lagi diakali. Cuy-cuy mendekat ini kongres lebih mana daripada kita. Kalau dia sudah merasakan benar-benar dia diakali secara pribadi. Orang-orang yang sekarang belum mendukung saya ini karena belum paham sifat dan akhlak sebagian mereka dari oknum-oknumnya itu. Kalau sudah paham, mendukung kita kabeh. Yakin sengaja kalian mendukung kita kabeh. Kalau status Facebook mendukung Kiai Haji Mahyudin Iskandar atau Parojan benci ini. Banyak bersyukur namun juga teman-temannya banyak Balawi kemarin habis ketemu. Makanya belum berani vokal dan dia belum yakin. Kenapa? Malas lah, nggak mau baca tulisan Jimaduddin. Kenapa? Kalau baca takut ngikut. Saya yakin kalau bapak-bapak baca tulisan saya benar-benar baca.
kemudian dikonfirmasi kitabnya banyak. Semua yang ada di tulisan saya kitabnya ada di internet. Walaupun tidak punya, tinggal download di arsip.net. Kalau tidak ada di arsip.net, silahkan cari di maktabahnur.com dari Umi Emirat Arab. Semuanya bisa di-download, kemudian bisa dikonfirmasi. Benar orang Imadul Rifki ngomong makanya? Benar. Orang usia itu bukan eman, belum digaji. Ya, demikianlah mungkin tidak banyak-banyak yang tidak dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sambil klarifikasi begini, karena bapak-bapak pasti ditanya setiap ketemu orang jauh, karena orang Bandung ngomong kerja di mana? Di Banten. Woi, kenal nggak dengan Imadul Rifki? Orang yang tidak dapat syafaat Rasul. Karena dia membatalkan durian Nabi. Padahal bukan membatalkan durian Nabi. Saya membela durian Nabi yang asli. Jangan sampai disusuki oleh orang-orang yang tidak berhak. Orang yang tidak berhak bukan turunan Nabi. Dia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ingin dihormati sebagai layaknya cucu Nabi. Padahal cucu asli nggak gitu-gitu amat yang dihormati. Itu cucu Nabi yang ada di Mekah, dia pakai dasi, dia jadi direktur perminyakan, dia jadi kerja di departemen keuangan, gagah-gagah, biasa-biasa aja, enggak ketemu orang, saya cucu Nabi, enggak nemu di rumah orang, saya cucu Nabi, dari harga al-anu, saya turunan Rasul, dalam diri saya ada darahnya Rasul. Tolong saya mau dan butuh kambing 7. Kalau tidak, jaga tangan akan turun. Ini jangan mau nih, mau presiden, mau gubernur, bupati, kepala pemenang, atau dia kabit, Pak Kabit minta zakatnya, pinjamnya 10 juta. Kalau enggak saya doain Pak Kabit ini akan turun. Jangan mau. Ayo kami doakan. Ayo berdoa. Kalau siap, kalau kamu tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah, irisan kuping jatuh. Jangan kita mau ditakut-takutin oleh orang-orang jahat begini. Mereka orang jahat. Mereka orang jahat. Tapi kita akan maafkan kalau satu, kuburan-kuburan dari leluhur kita yang dipengkolkan, dibaalkan itu dikembalikan. Cabut nama alaminya seperti nama semula. Sejarah-sejarah yang telah dibelokkan, NU aja sampai dibelokin sejarahnya. Sejarah NU itu dari Mbah Khalil Bangkalan ngasih tongkat kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Katanya sekarang dibalik. Sejarah NU itu Habib ingin menyatukan ulama, tapi karena mereka bukan orang asli, maka nyuruh Mbah Hasyim Asy'ari. Yang mendirikan tetap Habib. Dan ini upaya-upaya pembelokan sejarah ini sudah dilaksanakan, dan tolong jangan diteruskan. Ya, jangan diteruskan. Kuburan-kuburan palsu tolong dibongkar. Kalau kuburan bawa nama-nama orang Jawa, pahlawan-pahlawan, tolong aliasnya itu dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.